Pada kesempatan kali ini saya akan coba bermain important not important. Jadi penting atau enggak edisi fitness. Jadi saya dibantu sama Ervan, dia akan coba interview saya dengan kasih pertanyaan langsung. Jadi apakah sesuatu itu menurut saya penting atau nggak penting. Jadi saya harap di sini kalian bisa belajar banyak. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk komen di bawah dan coba kalian tanya deh. Nanti mungkin saya akan reply beberapa ya. Oh ini penting, oh ini nggak penting. Oke, penting atau nggak penting? Anabolic window harus makan setelah latihan. Nggak penting. Tapi konteks dependent ya, sekali lagi. Untuk teman-teman yang lagi cut, mungkin kalau misalkan kalian delay makan kalian terlalu lama setelah latihan, kalian jadi kelaparan. Tapi kalau misalkan kalian fungsinya adalah, oh ya saya pengen gede, saya harus makan, kalau enggak nanti saya miss anabolic window-nya. Nggak penting. Karena sekali lagi anabolic window itu sebenarnya cukup panjang ya durasinya, dan nggak cuma beberapa menit atau bahkan lebih dari hitungan jam sih sebenarnya untuk anabolic window. Jadi nggak penting. Penting atau nggak penting? Angkat beban dekat dengan gagal efektif untuk bangun otot. Penting. Kalau dalam konteks membangun otot, kalian harus latihan mendekati gagal. Sedikit penjelasan, gagal itu berarti ketika kalian angkat, kalian nggak bisa angkat lagi dan bebannya udah nggak gerak. Itu baru gagal. Jadi kalau pedes-pedes itu belum gagal ya. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk naikin massa otot, itu sangat-sangat penting. Kalau tujuannya adalah untuk strength atau kekuatan, itu nggak relevan atau kurang penting, dan malah kalian sebaiknya jangan sampai gagal. Dan kalau misalkan kita bahas soal literatur yang ada, semua sudah support bahwa latihan mendekati gagal itu sangat-sangat penting untuk membangun massa otot. Penting atau tidak penting? Stretching sebelum latihan. Ini konteks dependent sekali ya. Saya mungkin nggak bisa jawab penting atau nggak penting. Tergantung kasus orangnya. Kalau misalkan orang tersebut misalkan let's say nggak bisa squat sampai bawah, dan ketika kita stretching misalkan dengan positional drills ataupun teknik apapun dan dia bisa squat sampai bawah, ya itu akan jauh lebih bagus. Tapi mungkin kita akan melihat adanya pengurangan pada kekuatan. Ingat, sesuatu yang lebih fleksibel itu akan jauh lebih nggak terlalu kuat ya ketika kita angkat beban. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian butuh, ya udah kalian coba stretching. Tapi kalau kalian nggak terlalu butuh-butuh amat, stretching itu bisa di skip dan kalian bisa langsung masuk ke warm-up set. Jadi konteks dependent jawabannya. Penting atau tidak penting? Puasa untuk turunin berat badan. Aduh. Sekali lagi konteks dependent, kalau menurut saya nggak penting, tapi ada beberapa orang yang ketika puasa itu jadi jauh lebih gampang untuk defisit. Karena mungkin mereka tipikal yang sering nyemil, sering makan, dengan puasa mereka nggak bisa makan cemilan tersebut, ya malah itu jadi penting ya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kalian puasa dan kalian kalap pas jam bukanya, sama aja, kalian akan segitu-segitu aja, badan kalian tetap gendut, kalian tetap sama, orangnya sama, nggak berubah apa-apa. Jadi konteks dependent, tapi menurut saya nggak penting. Penting atau tidak penting? Tidur 7-8 jam sehari. Penting, tapi kalau misalkan kualitas tidurnya jelek, jadi sama aja. Jadi kalau misalkan kita lihat tidur, ada QQRT ya. Quantity, quality, regularity, and timing. Sekarang ada 4 variabelnya. Kalau misalnya kalian tidur 7-8 jam tapi nggak nyenyak, kalian ada gangguan tidur, mungkin kalian ada sleep apnea, ya itu jadi malah kontraproduktif. Tapi untuk orang normal, 7-8 jam penting. Jadi kalian bilang 6 jam tapi deep sleep, itu menurut saya argumentasi yang ya kurang pintar lah. Karena untuk kita deep sleep dan mencapai semua fase tidur, kita harus tidur dengan durasi yang cukup juga. Penting atau tidak penting? Konsumsi lemak dalam diet. Penting. Lemak itu gak boleh di skip kalau misalkan kalian pengen punya hormonal yang bagus. Gak berlebihan, tapi ada batas normalnya lah ya, atau minimum requirement-nya. Kalau buat saya itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan, itu lemak yang cukup oke. Karena sekali lagi, kalau misalkan kalian eliminasi semuanya lemaknya, maka kemungkinan besar hormonal kalian terganggu. Testo kalian jadi rendah, kalian jadi punya libido, nggak ada semangat, kalian juga kolesterol nanti jadi kacau. Karena ingat, lemak itu adalah bahan dasar untuk berbagai macam hormon. Kalau misalkan di-cut, langsung habis, dibabat, ya kalian juga jadi nggak sehat gitu. Penting atau tidak penting? Makan protein secara merata dalam sehari. Kalau dibanding sama jumlahnya, nggak penting. Kalau misalkan kalian merata tapi kalian kurang jumlah proteinnya, malah jadi sama aja. Jadi kalau buat teman-teman, fokusin dulu jumlahnya dalam sehari, mungkin 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan untuk orang aktif, baru kalian pikirin soal protein yang meratanya.
Tapi kalau misalkan kalian udah cukup proteinnya dan kalian pengen optimalin lagi, ya kalian bisa bagi secara rata mungkin 4-5 kali makan dalam satu hari. Penting atau tidak penting? Squat, bench, dan deadlift. Nggak penting. Kalau tujuannya itu adalah untuk bangun massa otot, ada gerakan lain yang bisa kalian lakukan selain squat, bench, dan deadlift. Karena nggak semua orang itu harus melakukan hal tersebut. Kalau buat powerlifting ya penting karena itu yang dilombain. Tapi di luar itu nggak harus. Penting atau tidak penting? Suplemen. Nggak. Jadi buat teman-teman yang masih pikir bahwa suplemen itu penting, jawabannya adalah tidak. Tapi tergantung lagi balik. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian nggak bisa mencukupi kebutuhan protein kalian, ya kalian bisa bantu pakai whey. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian pakai real food. Jadi suplemen itu mungkin kalau kalian lihat di piramida nutrisi itu adalah yang paling atas. Jadi dia yang efeknya itu nggak terlalu banyak, meskipun ya dia lebih gampang ya untuk dikonsumsi ya. Tapi sekali lagi kalau kalian tanya ke saya penting atau nggak penting. Fokusin dulu ke makan, suplemen itu sebagai topping tambahannya aja. Penting atau tidak penting? Kardio untuk badan bagus. Penting. Buat teman-teman yang masih males kardio, tolong kalian pikirkan hal yang akan saya bagikan. Kardio itu membuat kalian jadi bisa lebih makan lebih banyak. Kardio membuat kalian lebih sehat secara kardiorespiratori dan pernafasan. Kardio bikin pump kalian lebih bagus karena recovery kalian lebih bagus, peredaran darah lebih bagus. Jadi apa yang membuat kalian tidak mau kardio? Mungkin kalian males ya. Bisa kalian mulai dengan at least zone 2 sampai zone 3 nggak terlalu capek. Mungkin dalam 1 minggu kalian bisa 100 sampai 120 menit. Itu kalian bagi ke 3 sesi latihan mungkin setengah jam atau 4 sesi latihan setengah jam itu udah cukup. At least kalian lakuin lah kardio. Karena orang yang nggak lakuin kardio karena males itu nggak mendapat benefit fullnya. Jadi buat apa kalian badannya gede tapi naik tangga dikit? Karena saya kenal banyak orang seperti itu. Jadi penting. Penting atau nggak penting konten ini? Oke, jadi kayak gitu aja untuk penting nggak penting. Mungkin kalau misalkan kalian ngerasa helpful, kita akan bikin lagi. Ini cukup singkat ya, mungkin videonya beberapa menit aja. Tapi saya harap ini bisa jadi pelajaran buat kalian. Apa yang menurut saya penting, apa yang menurut saya tidak penting. Tapi sekali lagi kalian kritisi aja. Kalau menurut kalian itu penting ya udah silakan coba komen di bawah ya. Akhir kata saya Doni Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.